Sensei minasan konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Cindy Widya Lasri desu. Cindy to yobarete imasu. Watashi wa Polytechnic Kemenkes Bengkulu no Kangu Gakusei desu. このビデオでは私はモッソーという接戦の問題について説明します。インドネシア語でワハムです。So, 始めましょう。皆さんada yang tahu nggak apa itu waham? Sini dijelasin ya. Waham itu adalah kepercayaan palsu. Maksudnya apa? Kepercayaan palsu adalah keyakinan yang salah didasarkan pada kesimpulan yang keliru tentang eksternal yang tidak sejalan dengan intelijensi pasien. Yang kedua, tidak dapat dikoreksi. Artinya apa? Tidak dapat diubah secara logis oleh orang lain, berasal dari pemikiran klien yang kehilangan kontrol. Yang ketiga, dipertahankan kuat. Artinya klien mempertahankan keyakinan yang salah tanpa bukti dengan jelas. Contohnya apa? Seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Mereka tetap kekeh mempertahankan argumennya bahwa mereka adalah Tuhan, padahal itu hal yang tidak nyata. Penyebabnya apa sih? Kenapa seseorang bisa didiagnosa waham? Ada penyebab faktor predisposisinya ya. Penyebab pertama yaitu biologis, yaitu pembesaran ventrikal, perubahan sel kortikal, ketidakseimbangan dopamin yang berlebihan. Kalau di bagian psikologisnya yaitu teori psikologis menyalahkan keluarga, perbedaan perlakuan dan kurangnya rasa percaya. Untuk sosial budayanya, ketidakstabilan keluarga, pola asuh, tingkat ekonomi, isolasi prasangka, fasilitas tidak memadai. Ada juga klasifikasi waham. Yang pertama yaitu waham kebesaran, yaitu meyakini memiliki kebesaran atau kekuasaan. Contohnya nih, seseorang dengan kepercayaan bahwa mereka adalah presiden, padahal faktanya tidak. Yang kedua yaitu bizar, keyakinan yang sama sekali tidak masuk akal. Misalnya, aku ini adalah seorang kucing. Nah, itu kan yang tidak masuk akal ya. Yang ketiga yaitu waham agama, di mana keyakinan ini berlebihan terhadap suatu agama, misalnya merasa dirinya itu Tuhan, merasa dirinya nabi. Waham somatik yaitu meyakini tubuhnya terganggu atau sakit. Nah, ini misalnya pasien itu merasa, aduh aku sakit ini sakit itu, padahal enggak, tubuhnya sehat. Yang selanjutnya yaitu waham nihilistik, yaitu meyakini dirinya sudah tiada atau sudah meninggal. Selanjutnya yaitu ada faktor biologis dan psikodinamik, di mana faktor biologis ini seperti sebelumnya yang saya jelaskan, zat dan kondisi medis non-psikiatrik dapat menyebabkan waham. Tidak semua orang dengan tumor mengalami waham, namun lesi pada area frontal, temporal, dan limbik otak terkait dengan perilaku psikotik dapat menyebabkan halusinasi. Ya, dan selanjutnya itu faktor psikodinamik, isolasi sosial, kegagalan dalam hidup, gagal melewati tahap perkembangan, hubungan tidak harmonis, perpisahan, kegagalan berulang, dan keturunan itu bisa menjadi penyebab waham. Saya ambil contoh, misalnya seseorang yang mempunyai ambisi untuk menjadi seorang polisi, maka orang itu tidak lulus dan mereka merasa bahwa mereka itu lulus polisi dan dia adalah polisi, padahal nyatanya dia tidak lulus. Nah, itu adalah waham kebesaran juga ya. Selanjutnya stasi klinis waham atau tanda dan gejalanya ya. Di dalam gejala kognitif, sulit membedakan realita, kepercayaannya kuat pada keyakinan palsu, sulit berpikir realistis, sulit mengambil keputusan. Yang kedua yaitu afektif, situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, efek tumpul, atau tidak bisa mengekspresikan perasaan verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu perilaku dan sosialnya hipersensitif, depresif, ragu-ragu, hubungan dangkal, mengancam, impulsif, curiga. Yang selanjutnya yaitu gejala fisik dan pengkajian keperawatannya. Kalau gejala fisiknya, kebersihan diri kurang, muka pucat, sering menguap, penurunan berat badan dan nafsu makan, sulit tidur. Untuk pengkajian keperawatan seperti biasa kita harus mengkaji identitas, keluhan utama, faktor predisposisinya, faktor
semuanya kita tanyakan, sosial budaya, aspek fisik, biologis, psikososial, status mental, semuanya dikaji untuk diagnosa yang kemungkinan akan muncul dan intervensinya, yaitu yang pertama diagnosa waham, yang kedua yaitu harga diri rendah, yang ketiga gangguan komunikasi verbal. Untuk waham, pasien itu tujuannya ya, pasien mampu berhubungan dengan orang lain, merasa dirinya rendah diri. Jadi disuruh diajak untuk bersosialisasi gitu ya, melatih orientasi realitas, minum obat yang teratur, melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu yang bisa muncul harga diri rendah. Yang ketiga gangguan komunitas verbal. Di harga diri rendah, klien mampu mengidentifikasi dan menilai kemampuan positif. Untuk intervensinya yaitu mengidentifikasi kemampuan, menilai kemampuan, memilih dan melatih kegiatan sesuai kemampuan. Untuk gangguan komunikasi verbal, klien mampu melakukan komunikasi verbal. Intervensinya yaitu BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya. Jangan membantah waham, observasi aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pentingnya dukungan keluarga. Karena kenapa? Dukungan keluarga sangat penting untuk pemulihan pasien waham. Dan juga hubungan yang harmonis dan lingkungan yang stabil berkontribusi dalam kesehatan mental yang lebih baik. Jadi keluarga itu harus selalu mendukung dan memotivasi. Hai, kore de moso ni suete no setsumei o owarimasu. Mite kudasate arigatou gozaimasu.